Pun. Pun. Setiane pun mlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badri, amin klik corong Badri. Nyalakan corongnya. Pojok kanan bawah. Sampean on kan. Ila hadratina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram syahra wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين 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 يا Allah Rabbal Alamin. Ngaji kitab Tahdhirul Qaul bab ke-30, keutamaan fi fadli taubat, halaman 240. Mpun tak upload ono video nih. Sampai nang luar kota. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa nafa'ani wa bi ulumi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Dawud wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-taibu minad dzambi kaman la dzanba lahu. At-taibu tawi wong kang taubat minad dzunubi saking pira-pira dosa. Yukaman kaya wong la dzanba kang ora ana dosa iku maujud lahu kaduwe wong. Ai fa inna taubah tajubbu ma qablaha. Kanjeng Nabi tahu at-taibu minad dzambi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tak punya dosa karena tobat menghapus dosa yang terjadi sebelumnya. Wal mustaghfiru lan utawi wong kang nyuwun ngapura minad dzambi saking dosa wa wa hale utawi mustaghfir iku mukimun kang netepi ale ing atase tanbun kal mustahzi'i kaya wong kang birobi kelawan pangerane mustaghfir. Dan orang yang minta ampun atas dosanya tapi tetap melakukan dosa seperti orang mengejek Tuhannya. Oh iki. Banyak, Pak. Jadi istighfar bil lisan taubatul al-kadzabin wa hadha hadis. Jadi istighfar dengan lisan adalah berlaku tepatnya para hati.
istighfar iku teko ati mek teko perilaku. Wa qala lan tasawwur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annadamu taubatun ibu minadambi kaman la dan balahu annadamu tawi ketun iku taubatun taubat. Jadi ketun nglakoni dosa iku termasuk kategori taubat. Taib minadambi kaman la dan balahu. Orang yang bertaubat dari dosa-dosa seperti hanya orang yang tidak mempunyai dosa. Tanda benarnya sebuah penyesalan adalah kelembutan hati dan bercucurnya air mata yang dengan deras. Oleh karena itu, diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Jalisut at-tawabina fa innam araqu af'idatan." Jalisu nglungguhana sapa sira kabeh atawabina ing pira-pira wong kang akeh taubat. Fa innam mongko sak temene atawabina iku araku kang luwih lemes. Apane sing lemes, apane af'idatan pira-pira atine. Nabi dawuh, bertemanlah kalian dengan orang-orang yang taubat karena mereka paling lembut hatinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man adnaba damban tsumma natima alaihi fa huwa kafaratuhu. Man utawi sabane wong iku adnaba lamun nglakoni dosa sapa man dan ban ing dosa tumanati mamakon uli ketun sapa man alaihi ngatasi dosa fa huwa mangkotawi ketun iku kafaratuhu dadi nglebur ing dosa. Ati man adnaba danban, barang siapa melakukan satu dosa kemudian menyesalinya, semanati malai fawa kafaratun, maka itu menjadi tebusan bagi dosanya. Di wong kok mari nglakoni dosa ketun niku termasuk taubat. Lapor nglakoni kumat ketunan. Waqala Hasan rahimahullah at-taubatu ala arba'i ta'imah. Al-Hasan rahimahullah berkata, taubat itu berdiri di atas 4 tonggak. Istighfaru bil lisan, wa nadamun fil qalbi, wa tarkun fil jawarih, wa idmarun an la ya'uda. Dzakara dzalika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, taubat itu syaratnya ada 4. Yang pertama, istighfaru bil lisan, lisannya istighfar astagfirullahaladzim. Nomor 2, wanadamun bil qalbi. Ada penyesalan dalam hatinya ketika sudah melakukan dosa. Nomor 3, watarku bil jawarih, meninggalkan berbuat dosa dengan anggota tubuh. Wa idmarun an la ya'uda, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Iku mangke. Eling-eling nggih Pak Salim. Taubat iku berdiri di atas 4 pondasi. Ada 4 kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Istighfar bil lisan, nggih. Wa nadamu bil qalbi, hatinya menyesal. Kemudian watarkul bil jawarihi, meninggalkan maksiat dengan anggota tubuhnya. Nomor 4, wa idmarun alla ya'uda, bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Jadi siapapun yang mempunyai 4 tersebut maka dia telah taubat. Situ ae gak kelakon. Turun taubat. Semisal di artinya istighfar, tapi anggota tubuhnya tetap melakoni mana? Berarti itu belum termasuk taubat. Jadi 4 pilar ini harus dilakukan bersama. Maka itu dikatakan kategori taubat. Wa qala lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in habba ila Allah ta'ala min syabataib, wa ma min syai'in abghadu ila Allah ta'ala min syaikhin muqim ala maksiyati.
Ma min syai'in ora ana saking suci-wici iku habal luwih temenake ila Allah maring Allah taala min sapa saking wong enom taibin kang taubat wa ma min syai'in ora ana saking pira-pira suci-wici kabqadu luwih benduake ila Allah taala marang Allah taala min saikhin saking wong tua muqimin kang netepi ala maksiat ing ngatasi pira-pira maksiat. Kanjeng Nabi dawuh tidak ada sesuatu yang lebih disukai Allah, dicintai Allah daripada seorang lelaki yang taubat. Jadi orang muda yang bertaubat atau wanita muda yang bertaubat. Dan tidak ada orang yang paling dibenci oleh Allah yaitu dari golongan orang-orang yang wis tuwek ngelakoni itu dosa. Jadi orang anak enom ada pemuda yang dia taubat, maka itu adalah pemuda yang orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang dibenci oleh Allah yaitu orang yang sudah tua tapi tetap melakukan maksiat. Karena kebanyakan pemuda itu menyangka kalau umurnya masih akhirnya melakukan dosa. Jadi bayangannya, khayalannya nanti aja aku tak taubat ketika tua. Tapi dia enggak. Dia itu tetap taubat meskipun masih muda. Nah, ini orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan pemuda itu menunda taubat. Aku taubat meneh-meneh nek wis tuwek. Lah parahnya lagi, orang yang paling dibenci oleh Allah taala adalah orang yang sudah tua masih melakukan maksiat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Wis koyo Akmal Bukhari iki masuk kategori hadis iki mudah melakukan ketaatan. Jadi kayak sampean, Tibyan, terus apa? Badri, ini termasuk haba ilallah ta'ala. Akmal ini juga termasuk. Kalau Pak Anam, Pak Salim, termasuk orang tua yang sudah melakukan taubat. Ketaatan. Taat itu taubat. Karena taat adalah meninggalkan maksiat, ngaji, sama'a, wiritan, yasin, waqi'ah itu termasuk ahabba ilallah ta'ala. Wa qala lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in utawi saben-saben suci hilyatun utawi pepaes wa hilatud dunub lan utawi pepaes pira-pira dosa iku ataubatu taubat. Jadi tiap sesuatu itu ada siasatnya dan siasat untuk dosa adalah taubat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam innal abda la yudnibu dzamba fa yudkhilu al jannah. Innal abda satemene kawula iku la yudnibu nyekti nglakoni sapa kawula tanpa ing dosa fa yudkhilu mongko nglebur apa dosa ing abot al jannata ing swarga. Ada seorang hamba yang melakukan dosa, kemudian dosa itu menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surga. Faqalu, ya Nabi Allah, wa kaifa yudkhilu al-jannah? Para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana dosa bisa memasukkannya ke dalam surga? Qala, Nabi menjawab, yakunu adzambu nasba ainaihi yastaghfiru minhu wa yandamu alaihi hatta yadkhulal jannah. Yakunu ana apa tambu pira-pira dosa iku nasbun bebenarani ainahu mripat lorone kawula yastaghfiru mongko nyuwun ngapura sapa kawula minu saking dosa wayandamulan ketut sapa kawula ale ing atase dosa hatta yadkhula hingga manjing sapa kawula al jannata ing swarga. Disebutkan hadis ini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Kata Rasulullah, dosa tersebut berngiang di depan kedua matanya, maka ia meminta ampun atas dosa itu dan menyesalinya hingga ia masuk surga. Jadi ada salah satu dosa yang menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surga.
Para sahabat bertanya, kok bisa ya Rasulullah dosa menyebabkan masuk surga? Dosa yang ia pernah lakukan itu terngiang-ngiang dalam kepalanya. Kemudian masih dia menyesalinya. Kemudian dia tidak melakukan dosa tersebut, melakukan ketaatan karena dia teringat dosa yang dia lakukan. Jadi salah satu sebab orang masuk surga itu salah satunya dosa. Dan dosa itu masih menjadi ketakutan seorang hamba untuk tidak melakukannya lagi. Kemudian dia meninggalkan dosa tersebut sehingga dia melakukan ketaatan sampai akhir hayat. Kemudian dia masuk surga. Kalau dalam tasawuf itu dosa yang menyebabkan seorang hamba menjadi penyesalan itu lebih baik daripada tasbih yang menyebabkan orang itu menjadi sombong. Jadi sebab melakukan dosa, akibatnya itu dia menjadi orang yang tak. Banyak kan preman yang taubat, terus akhirnya ibadah lu ngungguli wong sing khusuk-khusuk. Kayak Sayyidina Umar bin Khattab dulu seorang petarung pasar kemudian taubat. Nanti kita semua juga pernah melakukan dosa, kabeh lah menungso ini. Kemudian kita terngiang-ngiang dalam kepala kita. Allah, astagfirullahaladzim. Eling dosa astagfirullah. Astagfirullah. Kemudian kita menjadi orang yang kembali kepada Allah, dapat hidayah. Kemudian kita getun selama-lamanya, lapung lakukan sesuatu. Akhirnya untuk menambali semua itu dia taat, melakukan kebaikan-kebaikan hingga kebaikan itu menyebabkan dia masuk surga. Mulanya kita nggak boleh menghina, mencela orang yang melakukan dosa. Siapa tahu dosa yang dia lakukan itu dosa yang terakhir, kemudian dia taubat, menyesali hingga akhir hayatnya, sehingga dia masuk surga. Jadi sebab yang melakukan itu akhirnya wong kemang melakukan ketaatan. Banyak orang kayak pelacur, preman, pencuri, korupsi. Itu semua menjadikan dia menangis di malam hari, kemudian istighfar, getun, akhirnya ninggalno maksiat, ninggalno dosa, akhirnya tadi wong apik banyak di luar sana, nggih. Maka itu menjadikan masuk surga. Malah ada dosa itu yang lebih bahaya daripada dosa. Merasa tidak punya, itu yang lebih bahaya. Nah, di dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, maksiat yang mengakibatkan orang itu menjadi taat lebih baik daripada tasbihnya orang yang menjadikan dia menjadi sombong. Di buahnya yang penting, buahnya. Terus bukan berarti kita melakukan dosa air, jangan. Ini soal pengalaman spiritual orang masing. Maka Kanjeng Nabi mengatakan dosa itu bisa menyebabkan orang masuk surga. Lu kok bisa? Buahnya maksudnya, paham gak? Buahnya. Dulu dia mungkin seorang preman, seorang pelaku maksiat yang kelas kakap, dapat hidayah, kemudian dia malang menangis, istighfar, menyesali semua yang dia lakukan dulu, maka itu menyebabkan dia menjadi orang yang taat, kemudian yadkhulu al-jannah. Wa qala lan tawajjuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in utawi saben-saben suwiji dawa utawi tombo wa dawa udunub utawi tombone pira-pira dosa iku taubatu taubat. Di setiap sesuatu itu ada obatnya. Wa dawa udunub at-taubat dan obatnya dosa adalah taubat.
Wa qala Anas ja'a rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah inni adnabtu damban. Ada Sayyidina Anas berkata, ada seorang laki-laki datang sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Wahai utusan Allah, sesungguhnya aku telah melakukan suatu dosa." Kemudian Nabi berkata, "Istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah." Nah, orang laki-laki tersebut berkata, "Atubu tsumma a'udu." Aku bertobat kemudian melakukan dosa lagi. Kemudian Nabi bersabda, "Kullama adnabta fatub hatta yakuna syaitana wa ahsin." Tiap kali engkau berbuat dosa maka tobatlah hingga setanlah yang putus asa. Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Qala ya Nabi Allah, idan takturu dunubi." Kalau begitu dosa-dosaku akan menjadi banyak. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Afullah aktsar min dunubika." Ampunan Allah lebih banyak, lebih besar daripada dosa yang kau lakukan. Jadi ada seorang laki-laki itu sowan ke Rasulullah mengatakan dia pernah berbuat dosa, maka kata Rasulullah, "Istaghfiru, mintalah ampun kepada Allah." Kemudian laki-laki tersebut menjawab lagi, "Saya sudah istighfar ya Rasulullah, tapi saya melakukan dosa." Tetap seperti itu siklusnya. Kata Rasulullah, "Kullama adnabta fatub hatta yakuna asyaiton huwal hasir." Tiap kali engkau berbuat dosa kemudian kau taubat, itu adalah sesuatu yang membuat setan putus asa. Jadi taubat itu salah satu upaya kita membuat setan kecewa. Kan ada kata-kata gini, Iqmal, percuma aku istighfar ngelakoni. Nah, itu salah satu upaya yang menyenangkan setan. Bah, sampean dosane akeh, pokoke anggere dosa titik wis. Itu adalah upaya untuk membuat setan putus asa. Jangan sampai kita mengatakan percuma aku istighfar ngelakoni dosa. Itu adalah perkataan yang menyenangkan iblis dan setan. Tapi kalau sampean istighfar, astagfirullah, menit dosa, istighfar mana dosa mana. Istighfar taubat itu sesuatu yang membuat setan putus asa. Karena istighfar menghapus dosa. Sebanyak apapun dosa hamba, maka Allah lebih banyak, lebih besar pengampunannya, lebih besar maghfirahnya. Ya. Jadi ketika ada teman sampean tanya, dosaku akeh iki mal, wis istighfar ae. Aku ngakon dosa maneh mal, istighfar mal. Atau kita sendiri pernah mengalami seperti itu, jangan pernah bosan untuk taubat, jangan pernah bosan untuk istighfar. Terus bertaubat, terus istighfar sampai kita bosan maksiat. Karena istighfar dan taubat itu membuat setan putus asa. Moga-moga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi 'adada khalqihi ridho nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta rabbi fa'fana bi barakati madinal husna bi fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi
وأمست في طريقتهم ومؤافتهم من الفتن سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوا على النبي محمد. Ambil nasi,